Media sosial kembali memanas setelah potongan pembahasan Pandji Pragiwaksono di acara Mens Rea kembali disorot publik. Kali ini perhatian tertuju pada respon keras pendukung Gibran di TikTok yang merasa tersinggung dengan sindiran soal ekspresi mengantuk. Isu tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu gelombang komentar emosional. Banyak pendukung Gibran menilai pembahasan Pandji sudah melewati batas kritik dan dianggap sebagai serangan personal, bukan lagi satir politik. Reaksi itu justru memperpanjang diskursus yang sebelumnya telah dibahas, yakni gaya komunikasi Pandji yang konsisten mengkritisi pejabat publik dengan pendekatan komedi dan analisis sosial. Alih-alih meredam kemarahan netizen yang budiman, membuat potongan video tersebut semakin viral dan menimbulkan perdebatan baru soal batas kritik, kebebasan berekspresi, serta sensitivitas pendukung tokoh politik. Di satu sisi, Pandji dipandang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial. Sementara di sisi lain, pendukung Gibran merasa figur yang mereka dukung diperlakukan tidak adil. Polemik ini pun menunjukkan betapa tipisnya batas antara kritik publik dan reaksi emosional di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak usah segitunya juga kali, kalau emang udah kalah di pilpres, kalah di pilkada mah dendamnya kayak udah sampai ke ubun-ubun si Pandji ini. Itu sebenarnya udah termasuk kena tindak pidana belum sih? Seharusnya udah kan? Body shaming kan? Iyalah. Tapi saking baiknya Gibran Raka Buming Raka ya, nggak dilaporin dia. Kalau dilaporin udah ngandang dia tuh seharusnya. Karena udah ada unsur body shamingnya. Bener apa salah? Saya bukan ahli hukum ya, saya anak STM. Tapi kalau menurut saya kalau begitu udah termasuk kena tindak pidana itu, undang-undang ITE itu, body shamingnya kalau apa salah itu. Coba tulis di kolom komentar, bener apa salah? Kepada salah satu komika katanya yang terkenal di Indonesia, walaupun pada kenyataannya sampai hari ini saya belum pernah tertawa mendengar Anda stand up. Saya sekedar menyampaikan, apa mungkin kalau jokes-jokes Anda tidak mengenai pemerintahan, Anda tidak makan? Kita tahu stand up komedi itu adalah berawal atau berasal dari keresahan. Jadi tidak ada istilah itu hanya bercanda. Katanya Anda ini orang yang berpendidikan, tapi tindakan dan stand up Anda tidak mengimplementasikan kalau Anda seorang berpendidikan. Harusnya Anda lebih mengerti batasan-batasan dalam roasting seseorang. Apakah itu termasuk bully? Jokes-jokes atau roasting yang Anda tampilkan itu hanya menunjukkan kebencian Anda kepada seseorang, khususnya kepada Gibran. Kau tidak punya bahan. Itu roasting keresahan atau titipan. Memalukan. Pandji, alumni tim sukses salah satu junjungannya yang sekarang tidak punya jabatan apapun. Makanya dia sekarang sibuk keluar-keluar. Ya, makanya bahan materinya mengenai politik. Sebenarnya nggak salah mengkritik pemerintah, pejabat, siapapun itu. Tapi sebagai senior di stand up comedy yang harusnya lebih tahu materi yang harus disampaikan di depan publik, nggak kayak kemarin. Masa ngebully seorang Wakil Presiden Republik Indonesia fisiknya loh, sedangkan kita di sekolah mengajarkan anak-anak untuk tidak bully. Nah, ini orang secara terang-terangan di depan umum ngebully seorang wakil presiden. Kata gue, Pandji, kontribusi lu buat negara aja kagak ada kayak nyampe hari ini gitu ya. Jadi jangan sok merasa paling oke lah dalam mengkritik. Lu aja dulu sebagai tim sukses di salah satu calon yang sekarang orang itu nggak punya jabatan, makanya lu kor-kor. Belajar lagi kata gue, Pandji sama Kiki, gimana stand up yang sebenarnya. Pandji, ya, pendukung Anies Baswedan menghina Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan mengatakan muka Gibran itu ya muka ngantuk. Pandji, ya, manusia biadab, jangan kau permainkan ya rupa orang lain. Kau tahu nggak? Kita ini manusia, ya, Tuhan yang menciptakan. Kau menghina Gibran sama dengan menghina Tuhan. Kau nggak berkaca diri. Coba perhatikan muka kau. Kau bilang muka Gibran muka mengantuk, ya. Sementara muka kau sendiri muka yang belum cebok, ya. Kurang ajar ini anak ini. Biadab betul kau. Itu makanya ya kan pemerintah kita nih kurang tegas sama orang-orang seperti ini. Ini lagi yang ketawa-ketawa ini. Bengak kalian pikir ya dipermainkannya fisik dari wakil presiden. Habis itu kalian pikir lucu. Lucunya di mana? Kau jangan mentang-mentang ada Anies Baswedan duduk di situ ya kan lantas menghina wakil presiden.
Walaupun kau bilang muka wakil presiden itu mengantuk, tapi dia wakil presiden. Kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Raka Buming Raka adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Gak suka, kau cabut aja kau dari negara Republik Indonesia ini. Bercermin diri dulu, muka kau yang gak cebok itu ya jauh lebih hina, ya kan, daripada yang orang yang kau hina. Orang yang kau rendahkan itu adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini. Sementara kau cuma sampah masyarakat yang cari makan stand up komedi dengan menghina wakil presiden. Bercermin diri kau, ya bajingan. Beberapa artis dan komedian di Indonesia ini tiba-tiba jadi bego ketika mereka mulai merambat ke dunia politik. Tiba-tiba jadi bego yang sebelumnya mereka itu berwibawa, pintar, cerdas, bahkan kita ini masyarakat sampai fans dengan mereka. Tapi karena mereka masuk ke politik, terus mereka berpihak ke yang salah, berpihak ke politikus yang tidak benar, akhirnya mereka memaksakan sesuatu yang salah untuk jadi benar. Itu akhirnya kelihatan bego jadinya mereka. Sudah banyak kok artis dan komika-komika lainnya itu yang blunder, akhirnya menjatuhkan nama baik mereka sendiri. Terbanyak kok yang blunder-blunder itu. Lihatlah dari cara artis-artis dan komika yang sering kritik itu, yang mereka sering kritik kalau setiap ada masalah atau bencana, seolah-olah mereka itu paling tulus, paling peduli dengan rakyat. Tai. Padahal mereka itu mau menggiring opini ke masyarakat untuk perpecahan, untuk menjatuhkan pihak ini, menjatuhkan orang ini. Tapi mereka sengaja balut dengan kata kritikan untuk menutupi niat yang sebenarnya mereka itu. Padahal mereka ada cari keuntungan untuk pihak lain yang mereka dukung. Gaya sekali, seolah-olah mereka paling peduli saja. Kerjaannya tiap tahun kritik saja kalian soal politik, tapi tidak pernah masuk politik. Kalian tai ini. Apa kalian takut kalau masuk politik cuman bisa omong tapi tidak bisa kerja? Kalian takut nanti dikritik balik kan? Makanya cuman komentator tidak berani masuk politik. Kalian artis PA apalagi artis atau komedian itu yang jagoan atau paslonnya dia dulu kalah di politik atau di pemilihan apa, mereka punya membabi buta untuk kritik ini kritik itu, seolah-olah mereka itu paling betul tainya mereka. Padahal mereka mau menyebarkan isu perpecahan ini untuk menjatuhkan ini, menjatuhkan pihak ini, tapi gayanya mereka seolah-olah mengkritik untuk kemajuan kebaikan bersama. Tai kalian. Ya kalau menurut saya mah sangat disayangkan aja ya, panggung semegah itu harus dinodai dengan pembulian. Padahal ya kalau misalkan mau mengkritik, kritik aja cara kinerjanya, jangan mengkritik fisiknya. Panji, seolah-olah hidupmu itu lebih sempurna daripada orang lain, ya kan? Padahal kamu itu sebagai panutan, ya, yang dikenal banyak orang, yang digemari banyak orang, yang disukai banyak orang, termasuk anak-anak. Media sosial ini pengguna itu bukan hanya orang dewasa, anak kecil juga tahu, bisa melihat, ya kan? Pembulian itu kan tidak dinormalisasikan, bahkan sampai di sekolah pun. Yaitu tadi, kenapa banyak terjadi pembulian untuk anak-anak sekolah? Ya contohnya seperti kamu ini, ya kan? Masa orang berpendidikan seperti kamu, bahkan kamu dikasih panggung besar, toh harus menodai, ya kan, komedi-komedi yang banyak komedian itu gak harus menyelewengkan ke hal-hal yang seperti itu, ya kan, cara menghibur orang lain. Jangan mentang-mentang idolamu ada di depan matamu, seolah-olah kamu itu mencari simpatik, ya, melalui kritik, tapi ujung-ujungnya pembulian fisik orang lain. Itu wakil presiden loh, ya, yang banyak dipilih masyarakat rakyat Indonesia. Kan tanpa suara rakyat Indonesia nggak mungkin juga Mas Gibran itu jadi wakil presiden, ya kan? Kemarin berdampingan sama Pak Prabowo. Harusnya kamu sebagai orang yang lebih dewasa, ya pikiran pun harus ke bawah juga dewasa. Jangan gara-gara sakit hati idolamu itu nggak terpilih, ya. Kamu itu selalu dalam lingkaran pembencian terhadap orang lain, termasuk lawanmu kemarin itu. Ya, sembuhin. Jadi sehingga pikiranmu itu gak kotor gitu terhadap orang lain, seolah fisikmu itu sempurna, ya kan? Aneh. Kalau mau ngebully orang, ngaca dulu, ya. Kalau mengkritik, kritik aja. Gak usah mengkritik itu cara kinerja pemerintahan dia seperti apa, ada celah nggak untuk dikritik, ya kan? Jangan sampai mengkritik fisiknya. Emang manusia dilahirin ke dunia ini mau ada yang tidak sempurna dalam dirinya? Nggak ada. Itu udah bagian dari cerita Tuhan, ya, yang harus dijalani manusia ketika hidup di dunia, apapun itu keadaannya, ya.
Kamu itu jangan bodoh, ya. Kamu orang pinter, ya. Banyak fans-fansmu. Yang saya sangat disayangkan, ya, ketika kamu bilang seperti itu, banyak orang-orang yang menertawakan. Apa yang lucu, ya, di balik komedian itu, stand up komedimu itu, ya? Apa yang lucu? Gak ada yang lucu. Apalagi menghina fisik orang, ya. Kamu itu public figure. Kalau ditonton orang, apalagi anak kecil, pasti salah satu dari apa yang kamu sampaikan itu dicontoh. Jangan bodoh jadi orang, ya. Cuman gara-gara idolamu kalah, ya. Sebenci itu.